Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bola tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Sempat dikabarkan absen sebulan karena cedera, namun Paes kini sudah pulih. Kemarin ramai sekali diperbincangkan mengenai kondisi cedera Martin Paes. Pada platform sepak bola Footmob dikabarkan Martin Paes mengalami cedera pergelangan tangan yang menyebabkannya absen hingga sebulan. Para pendukung timnas pun banyak yang khawatir. Pasalnya sebelumnya dikabarkan Paes hanya cedera ringan. Namun beberapa jam setelahnya kabar baik datang. FC Dallas memposting foto Paes yang ikut latihan dengan tim. Artinya kondisi Paes berangsur-angsur pulih dari cederanya dan siap dibawa ke Bahrain dan China. Nah, ini kabar baik buat kita semua. Ternyata Martin Paes sudah bisa ikut ke Bahrain dan juga China, dan ya kita bisa bernafas lega. Kiper andalan kita akhirnya bermain juga nanti lawan Bahrain dan juga China. Itu yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Ketar-ketir hadapi Indonesia, China ancam melaporkan Indonesia ke AFC. China nampaknya mulai ketar-ketir melihat skuad. Jangan hanya ke AFC, lapor juga ke FIFA itu. Orang Indonesia, maka dari itu mereka mengancam akan melaporkan Indonesia ke AFC. Dasar pelaporan itu dikarenakan proses naturalisasi Mads Helgers dan Eleanor Reinders tidak sesuai regulasi. Dikatakan tidak sesuai regulasi karena keduanya tidak sesuai regulasi, kau punya bapak punya kepala melakukan sumpah bukan di Indonesia melainkan di Belgia. Itu diungkapkan oleh media Cina 163.com. Media itu juga mengungkap apabila Indonesia memainkan Helgers dan Eliano, Cina bisa menang WO 3-0. Namun apa benar naturalisasi Helgers dan Eliano tidak sesuai regulasi? Jika tidak sesuai regulasi, kenapa FIFA menjadi kalau misalkan si Eliano Reinders dan si Mads Helgers ini tidak sesuai aturan atau tidak sesuai dengan regulasi, yang pasti dan punya proses naturalisasi ini tidak akan berjalan dengan baik. Mungkin mereka belum jadi warga negara Indonesia. Itu sebenarnya yang harus dipikirkan sama Cina. Jangan goblok-goblok tuh Cina. Kamu pernah mikir nggak nasib anak menteri yang ada di SSB? Buat apa dibina kalau di tingkat pusat naturalisasi? Woi, lu sadar nggak sih di situ nyebut apa? Anak negeri yang masih di SSB. Nah sekarang lu sangkut pautin sama yang naturalisasi. Justru saat ini yang paling bersyukur adalah orang tua yang menyekolahkan anaknya di SSB. Kenapa? Karena begitu anak-anak itu lulus sekolah dari sekolah sepak bola, nanti perkembangan sepak bola kita itu udah levelnya beda. Levelnya beda. Ya, kasih paham sama dia supaya dia pintar sedikit itu, Bang. Ya luar udah tahu Indonesia, sepak bola kita dipantau sama dunia internasional. Jadi anak-anak yang sekarang masih di SSB nanti udah lulus itu punya kesempatan besar berkarir di luar negeri. Nggak nyampe, begitu nggak nyampe. Hah? Udahlah main TikToknya, udah sono becanya dimainin anak-anak tuh. Jadi mereka yang sekarang bermain di SSB, belum tentu juga itu bermain di Piala Dunia, atau belum tentu juga bermain untuk timnas itu. Apakah semua yang bermain di SSB akan bermain di timnas? Kan belum tentu. Bisa saja mereka berkarya dulu di klub. Kalau mereka bermain bagus di SSB, kemudian mereka dipanggil klub-klub profesional, bisalah mereka bermain di timnas gitu, bisa dipanggil. Ya sekarang tergantung mereka mau ya berkompetisi dengan sehat atau tidak. Kalau tidak mau ya sama saja kan begitu. Tapi semoga bibit-bibit ini mereka bisa dipakai menjadi program jangka panjangnya PSSI. Karena itu salah satu tekad dari PSSI juga bahwa pembinaan usia muda ini akan dipakai untuk ya, sebagai bibit, sebagai calon program jangka panjangnya Indonesia. Nanti mereka yang akan dipakai di sana karena tidak melulu harus pakai naturalisasi. Itu yang keren teman-teman. Martin Paes puji fans timnas Indonesia. Penjaga gawang FC Dallas yang menjadi warga negara Indonesia pada bulan April lalu diwawancarai oleh media olahraga ternama The Athletic. Paes yang lahir di Belanda bercerita bahawa dia memutuskan untuk mengubah kewarganegaraannya demi menyenangkan neneknya. Namun dia tak menyangka hidupnya akan berubah drastis dengan keputusan itu. Jika sebelumnya Paes tidak dikenal, sekarang sungguh tidak masuk akal bahawa tiba-tiba dia dipuja oleh begitu banyak orang. Menurut Paes, pengalaman lawan Australia di depan lebih dari 70,000 fans di Stadium Gelora Bung Karno ialah pembuka mata. Untuk pertama kalinya Paes menyadari betapa besarnya dukungan fans timnas sampai pemain tidak bisa meninggalkan hotel tanpa security. Banyak pemain naturalisasi yang mengalami hal serupa dan itu menjadi motivasi mereka untuk membela timnas dengan penuh semangat. Para
Para pemain Garuda siap menghadapi Bahrain dan China pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia minggu depan. Gimana geng? Apakah Ya bagaimana dia tidak dipuji? 2 kali dia bermain, ya, debutnya di timnas Indonesia, itu jadi man of the match itu, jadi kiper terbaik itu, pemain terbaik. Bagaimana tidak dipuji sama supporter Indonesia ya kan? Wah ini Jerman pas lawan timnas pusat ya geser lawan Belanda Lari Tijani. Buset tocok mas Maluku nih mahal anjir. Buset bukannya Indo banget Indo. Ya nanti semoga dia bisa satu lapangan dia punya adik dengan Eliano Renders. Maksudnya satu lapangan bukan dalam satu tim teman-teman. Kan mereka sudah beda tim. Maksudnya Indonesia bisa ketemu Belanda dan mereka berdua bisa ya balawan di situ. Itu keren sih menurut saya. Nanti kita bisa lihat itu bagaimana sih dua adik kakak yang bermain beda negara bertemu dalam satu lapangan. Ya walaupun kita sudah sering lihat di beberapa pemain Eropa, tapi lebih seru kalau kita lihat ada di negaranya kita sendiri. Betul tidak? Ya betul lah. He's a goalkeeper for FC Dallas. Martin Paes, have you heard of him? Yes, I just saw him a few days ago beating Los Angeles Galaxy in a MLS match, and he has played very well. Obviously, I watch here, living in the United States since more than 25 years. I watch MLS constantly, and so he's known here, and he's very well received, and he's playing really good stuff. So, yeah, compliment. Namanya adalah Jurgen Klinsmann. Beliau ini adalah idola dari timnas Jerman. Mantan pelatih Amerika Serikat, juga mantan pelatih Korea Selatan. Beliau sudah tinggal di Amerika selama 25 tahun. Jadi tontonannya dia ya MLS tiap minggu. Jadi bisa dibilang juga objektif penilaiannya tentang Martin Paes. Dan dibilang Martin Paes bagus dan patut dipuji. Terus kalau ada oknum di negara kita sendiri tiba-tiba ngejelek-jelekin pemain abroad atau pemain diaspora, sekarang pilihannya tinggal di lu semua. Mau dengerin yang legend udah tinggal di Amerika Serikat selama 25 tahun, apa dengan ngapain kita dengar di Indonesia yang memang bukan orang bola, dia tidak mengerti bola. Dia mengerti politik tiba-tiba jadi mengerti bola. Buat apa kita dengar dia, iya kan? Tuh kan, kejutan lagi nih guys. Gua bilang juga apa kemarin waktu gua live ya. Ini adalah mode senyap PSSI buat mencari pemain keturunan baru yang berkualitas. Kita baca tuh. Kevin Dix akui agennya telah dihubungi oleh pihak PSSI. Jadi guys ya, buat yang belum tahu. Jadi kabar terbaru ini didapat dari media ternama asal Denmark, yaitu Bold.dk kalau nggak salah tuh. Nah dia itu satu sesi wawancara sama Kevin Dix. Nah di wawancara itu Kevin Dix berkomentar guys kalau pihak agennya untuk pertama kalinya dihubungi oleh pihak PSSI. Kita tahu sendiri ya, Kevin Dix ini kan udah lama diincar sama PSSI dan Coach Sintayong. Tapi baru sekarang dia mengutarakan keinginannya kalau misalkan memang dipanggil itu suatu kehormatan besar buat dia gitu. Kakeknya soalnya asalnya dari Maluku nih guys. Orang Maluku absen ya. Ini marganya Bakar Besi. Buat yang belum tahu, Kevin Dix sekarang main di FC Copenhagen. Main di Liga Denmark, langganan Liga Champion guys. Posisi asli dia ini adalah back sayap kanan, tapi dia bisa ditarik juga ke posisi back tengah guys. Pokoknya yang dipanggil sama Coach Sintayong itu pasti dia versatile ya, artinya dia bisa bermain di beberapa posisi. Kalau menurut gua sih oke-oke aja guys, karena di posisi ya semoga secepatnya lah dia dipanggil sama PSSI. Secepatnya juga dia mau untuk membela timnas Indonesia, karena sangat ditunggu-tunggu dia, apalagi dia sama Jairo Ritwell ya kan, sangat ditunggu-tunggu mereka sayap berdua. Kanan itu masih belum tebel, nggak setebel posisi back sayap kiri ya, karena ada di situ ada Kevin Verdong, ada siapa lagi, Pratama Arhan, Shane Patinama, terus ada juga Natanjo kan di situ, tebel banget kan. Nah kalau di kanan itu cuma ada Asnawi sama Sandy Walsh. Yakob Sayuri juga kadang kan dipanggil, kadang enggak, ya banyakan cedera kan. Wahyu Prasetyo juga bisa ditarik ke situ, bisa, cuman kan dia benar-benar bukan posisi aslinya di situ. Market value-nya Kevin Dix ini adalah sekitar 60 miliar guys. Gue mau jelasin ya, kemarin gue bikin VT tentang siapa, Mesil Hurst ya. Gue bilang market value-nya 121 miliar, terus ada yang komen, itu 121 miliar kebanyakan, nanti kita bakal balik modal nggak ya? Itu orang-orang yang tidak mengerti itu. Tak usah kasih paham sama dia itu.
banget. Nah loh, lagi rame banget nih di media sosial, di beberapa platform lagi bahas tentang Kevin Dix. Karena di beberapa waktu yang lalu media Denmark pernah nanya nih, gimana nih peluang dia ke depannya. Terus dia bilang dia lagi deketin sama, jadi agennya tuh lagi dia deketin sama PSSI, lagi bahas, lagi diskusi gitu buat naturalisasi. Seperti yang semua mungkin sudah tahu, kalau dia punya keturunan Indonesia, jadi kakeknya tuh dari Maluku Utara, Bakar Besi marganya. Nah dia bilang dia punya mau gitu kalau misalnya diskusinya berjalan dengan lancar, dia kemungkinan besar tertarik, apalagi melihat dukungan dari warga Indonesia gitu, netizen Indonesia yang selalu muncul di kolom komentar di Instagramnya. Ya semoga dia mau untuk bermain untuk Indonesia, karena kita butuh juga pemain-pemain yang syarat pengalaman seperti Kevin Dix ini teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti dia akan bermain untuk Indonesia itu, iya kan? Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan kita. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah tonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.